Children of God awalnya bernama Teens for Christ di akhir tahun 1960-an dipimpin oleh David Burke yang kemudian dipanggil Moses David. Kelompok ini tumbuh cepat dengan janji kedamaian, cinta, dan spiritualitas alternatif. Tapi seiring berjalannya waktu, ajaran mereka bergeser ke arah eksploitasi seksual. David Burke memperkenalkan konsep flirty fishing di mana perempuan direkrut dalam tanda kutip untuk menyebarkan kasih Tuhan lewat hubungan seksual dengan keyakinan mereka akan mendapatkan pahala jika melakukan ritual ini. Anak-anak yang lahir dari para pengikut kemudian tumbuh dalam sistem yang penuh dengan pelecehan, manipulasi, dan penindasan psikologis. Beberapa mantan anggota seperti artis Ross McGowan bersaksi tentang traumanya. Children of God bukan hanya sekedar kultus, tapi sistem pelecehan yang dikemas dengan dalih cinta dan agama. Ku Klux Klan didirikan setelah Perang Saudara Amerika pada tahun 1865. Tujuannya yaitu mempertahankan supremasi kulit putih. Kelompok ini menggunakan simbol salib terbakar, topi kerucut putih, dan kekerasan sistematik terhadap komunitas kulit hitam, Yahudi, Katolik, dan imigran. Meski KKK adalah kelompok rasial dan politik, ia berkembang dengan struktur khas kultus. Pemimpin karismatik, ritual rahasia, indoktrinasi, dan musuh bersama. Mereka membangun teologi rasis dengan doktrin palsu yang menyamakan kekuasaan kulit putih dengan kehendak Tuhan. Di puncaknya, KKK punya jutaan anggota tersebar hingga di kepolisian, politik, dan gereja. KKK sempat melakukan tindakan-tindakan ekstrem, seperti membunuh para pemuka agama, membunuh orang-orang dengan keyakinan yang berbeda, hingga membunuh orang kulit hitam. Branch Davidians dipimpin oleh David Koresh. Koresh mengklaim dirinya sebagai Mesias, penerima wahyu ilahi tentang akhir zaman. Dia mempersenjatai pengikutnya di kompleks Waco, Texas. Akhirnya, tahun 1993, FBI dan ATF mengepung kompleks tersebut. Terjadi baku tembak, lalu pengepungan selama 51 hari. Ketika operasi berakhir, api melahap kompleks itu. 86 orang ditemukan tewas, termasuk David Koresh dan anak-anak. Kasus Waco jadi simbol bagaimana fanatisme, senjata, dan kepercayaan tak terkendali bisa berubah jadi tragedi massal. Order of the Solar Temple didirikan pada tahun 1984 oleh Joseph D. Mambro dan Luke Jordan, menggabungkan Templar, mistisisme New Age, dan ramalan kiamat. Para anggota percaya mereka adalah reinkarnasi kesatria Templar. Mereka membangun komunitas eksklusif dengan ritual rahasia dan pengorbanan. Pada tahun 1994 hingga 1997, lebih dari 70 anggota ditemukan tewas dalam pembunuhan massal dan bunuh diri terkoordinasi. Banyak korban ditemukan dalam posisi ritual berpakaian jubah. Pesan yang ditinggalkan menyatakan mereka akan pindah ke planet Sirius. Dalam kultus ini, spiritualitas diselewengkan untuk manipulasi kematian massal. The People Temple dipimpin oleh Jim Jones. Awalnya ia terkenal karena misi sosialnya anti-rasisme, kesetaraan kelas, dan komunitas inklusif. Tapi saat kontrolnya tumbuh, People Temple berubah jadi kultus isolasionis. Jim Jones membawa lebih dari 900 pengikutnya ke hutan Guyana dan membangun Jonestown, sebuah komunitas tertutup. Pada tahun 1978, setelah penyelidikan oleh anggota Kongres Amerika, Leo Ryan, situasi memanas. Ryan dan beberapa orang ditembak mati saat hendak kembali ke Amerika. Tak lama setelahnya, Jim Jones memerintahkan pengikutnya untuk melakukan revolusioner bunuh diri. Mereka meminum racun cyanida yang dicampur dengan minuman anggur.
918 orang tewas, termasuk lebih dari 300 anak-anak. Tragedi ini masih menjadi kasus bunuh diri massal terbesar dalam sejarah modern. Heaven Gate merupakan kelompok futuristik yang percaya bahwa jiwa bisa naik ke level yang lebih tinggi dengan meninggalkan tubuh manusia. Pemimpinnya, Marshall Applewhite, meyakini bahwa bumi akan dibersihkan dan satu-satunya cara selamat adalah dengan naik ke pesawat alien yang berada di belakang komet Hale-Bopp. Pada tahun 1997, saat komet itu mendekati bumi, 39 anggota bunuh diri bersama-sama. Mereka mengenakan pakaian seragam, sepatu yang sama, dan menyimpan uang dolar di kantong. Mereka percaya mereka telah naik level, meninggalkan dunia fana, menuju eksistensi galaksi. Kasus ini menggambarkan betapa keyakinan bisa berubah jadi realitas alternatif, sampai kematian pun terasa logis bagi mereka. Aum Shinrikyo merupakan sekte Jepang yang paling mematikan, didirikan oleh Shoko Asara yang mengklaim sebagai reinkarnasi Yesus dan Buddha sekaligus. Ia meramalkan kiamat dan mengklaim hanya Aum Shinrikyo yang bisa menyelamatkan umat manusia. Pada tahun 1995, Aum Shinrikyo menyebarkan gas sarin di jaringan kereta bawah tanah Tokyo. 13 orang tewas dan lebih dari 5.000 orang luka-luka. Aksi ini adalah serangan kimia paling parah di Jepang sejak Perang Dunia Kedua. Sekte ini memiliki laboratorium senjata, senjata otomatis, bahkan merancang helikopter untuk menyebar gas kimia. Fanatisme, teknologi, dan psikosis pemimpin, kombinasi yang sangat mematikan.